Begitulah tingkat orang dulu malu. Jadi yang perempuan malu melihat laki-laki, yang laki-laki malu melihat perempuan. Bahkan dulu kalau di ngejek-ngejek, misalnya kita SMP, dulu teringat saya tapi ini bukan abang-abang saya, teringat saya, waktu ujian biar kita nggak nyontek sama teman, itu duduknya dipasang sama perempuan. Ngaurinang pasang berdua. Jadi kalau sama perempuan kita malu. Jadi itulah solusinya agar kita nggak nyontek. Tapi kalau sekarang coba dipasang sama perempuan duduk. Nggak siap ujiannya. Nggak lulus ujian ya nggak apa-apa. Penting duduknya pas. Nggak apa-apa. Tapi dulu yang kelengnya meja. Jadi makanya la takrabu zina, jangan kamu mendekati. Mendekati zina, mendekati itulah perbuatan pacaran. Pacaran yang dalam model sekarang. Maka mengingkari haramnya pacaran, kita menganggap tidak haram pacaran dalam model sekarang, itu mengingkari la takrabu zina. Mengingkari Al-Quran. Nggak ada yang mulus sekarang, nggak ada yang bukan mulus, nggak ada yang sesuai dengan syariat. Jadi pacaran bersyariah itu nggak ada. Tapi ada juga kadang-kadang inilah yang bahaya. Yang bahayanya kadang-kadang bahasa syariat ini dipakai untuk menutupi kemungkaran. Ini bahaya. Kalau bahasa syariat sudah menjadi pembalut dari kemungkaran, ini sudah bahaya. Kadang-kadang ada juga pacaran, tapi kalimatnya bukan pacaran, tapi ta'aruf. Ta'aruf. Tengku, ini kalau ada pertanyaan misalnya, tapi bukan sama saya, mungkin ditanya sama tengku lain. Tengku, bagaimana kalau kita ta'aruf sama perempuan? Ya, apa itu ta'aruf? Nggak, ada orang yang memperkenalkan sama kita, ada pulang, dia ngajak ta'aruf. Gimana ngajak ta'aruf? Dia ngundang ke rumah, buka puasa bersama. Jadi dibalut dengan kalimat yang agak sopan nampaknya, ta'aruf. Padahal cano, mano juga. Nggak boleh. Ada lagi yang bahasanya bahaya lagi. Kalau yang memang mungkin sama-sama ikut majelis taklim, yang perempuannya ikut majelis taklim, yang laki-lakinya ikut majelis taklim, bahasanya abi sama umi. Abi dalam bahasa syariat abi, orang yang sudah abi itu man waladaka binikahin sahihin. Orang yang telah melahirkan engkau dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sah bersama dengan mama engkau. Abi itu orang yang menjadi bapak engkau, yang telah melahirkan engkau. Artinya sulbi. Dengan nikah yang sahih dengan mama engkau, itu abi. Umi sama juga, man waladatka, orang perempuan yang melahirkan engkau. Dengan nikah yang sahih, orang perempuan yang melahirkan engkau. Nah, itu umi namanya. Tapi karena ikut majelis taklim, kalimatnya ta'aruf. Sama siapa ta'aruf? Sama umi. Ya, itu kalau yang abinya bilang. Kalau abinya bilang sama orang lain, kami sudah ta'aruf. Masa apa ta'aruf sama umi. Itu nggak ada. Itu kalimat-kalimat untuk melecehkan syariat. Pertama, memakai kalimat kepada tempat yang salah dengan tujuan yang tidak bagus, itu dosa hukumnya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu tetap dalam kategori takrabu zina. Mau bilang ta'aruf, mau bilang ini, mau bilang itu tetap takrabu zina, nggak boleh. Jadi mengingkari, mengatakan tidak haram pacaran sama dengan mengingkari tidak haramnya mendekati kepada perbuatan zina.
nggak boleh. Hukumnya tetap haram. Makanya besok pada akhir zaman, ini mungkin sebagai simbolnya, di sini memang tidak disebutkan menghalalkan zina, karena menghalalkan zina ini sudah ada di tanda-tanda yang lain. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Rasulullah menyebutkan tidak akan terjadi kiamat dunia sebelum kita melihat orang berzina itu di pinggir jalan secara bebas. Kalau memang itu sudah terjadi, berarti ini tanda-tanda sudah sangat dekat dengan kiamat. Amya jino ilang sa akan mambai drum telonti olen. Jadi kita jangan bilang prostitusi, itu sudah selalu keren bahasa untuk mereka. Sudah bahasanya sudah bagus. Lonte. Itu yang cocok kalimatnya seperti yang saya bilang tadi. Ini untuk apa lagi dibungkus dengan kalimat yang bagus? Prostitusi. Itu biaya babah degop rekam prostitusi. Padahal kita mau mengucapkan kepada seseorang yang sudah melecehkan agama Allah. Zina. Bahasa Al-Qur'annya zina, bahasa hadisnya zina. Bahasa kita lonte. Sama seperti WTS. Kita jangan bilang WTS. Jangan bilang apa? WTS boleh. Karena tuna susila. Ada satu lagi yang nggak boleh. PSK itu nggak boleh. Karena kalau PSK kita mengakui mereka pekerja. Jadi setiap pekerja itu berhak memperoleh gaji. Itu kalimat-kalimat dari mereka itu PSK. Kita nggak boleh bilang PSK karena itu ada martabat marwah bagi mereka. PSK kan pekerja seks komersial, komersial loh, mahiyat halam. Komersil. Itu nyahaya kalimatnya. Jadi sehingga mereka gengsi, mereka ada apa? Ada harga diri. Ada tawar-tawarnya, nah harga tawarnya. Dia hanjutkan melimang hanayum 500.000 melimang hanayum. Jadi tetap lonte kalimatnya. Kalau memang melalui online, lonte online. LO. Jadi kita ini selamat, sebenarnya kita ini selamat dengan sebab menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Disitulah penyebab kita selamat. Dengan tidak menganggap remeh bila ada kalimat yang di luar tempat. Kalau ada kalimat yang di luar tempat, tetapi kita tahu itu sudah di luar, namun kita membiarkan, disitulah asal muasal agama ini akan rapuh. Jadi makanya munyolun pribadi bengeh lumyaikeun kalimat lunti. Masalah kita punya kawan, kita memberi nasihat kepada dia, itu lain masalah. Itu kita WA pribadi mungkin. Kita undang yang perempuan tapi yang beri nasihat kepada mereka. Bukan yang laki-laki. Nanti naron ka sayang dah kawannya nabi nasihat. Kemudian yaz'amuna annal khamra halalun wala yusalluna. Apalagi tanda-tanda mereka besok. Ya Rasulullah, kata Huzaifah, kenapa kita bisa membunuh mereka sementara mereka itu orang Islam sama seperti kita? Rasulullah menjawab, "Wa ya Huzaifah, hai Huzaifah, mereka itu sudah murtad." Apa penyebab mereka murtad ya Rasulullah? Penyebab mereka murtad yang pertama, mereka menghalalkan khamar. Itu artinya simbol. Apa simbol? Mereka sudah menghalalkan yang haram. Itu artinya. Setiap orang yang menghalalkan yang haram menjadi murtad. Kemudian apa lagi? Dan mereka wahai Huzaifah tidak lagi salat. Artinya mereka tidak mengakui kewajiban salat. Menurut prinsip mereka besok di akhir zaman, untuk apa salat? Dengan salat itu nggak banyak duit. Kita yang dituntut sekarang duit harus ada, pergaulan harus banyak.
Salat. Kita hidup dalam keadaan lapar untuk apa salat? Itu keyakinan besok di masa yang akan datang. Jadi mereka nggak lagi salat. Itu artinya mereka sudah mengingkari kewajiban. Simbolnya tidak mesti salat. Puasa nggak lagi juga mereka pada suatu saat. Perasaan itu nanti nggak puasa lagi, nggak mengeluarkan zakat bagi orang mampu, nggak ke tanah suci bagi orang yang mampu. Artinya intinya pada akhir zaman besok ada 2 poin yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu. Yang pertama mengingkari keharaman yang telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua mengingkari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Al-Quran dan hadis. Nyan. Sehingga Rasulullah bersabda, maka boleh membunuh mereka itu pada peperangan besok di akhir zaman. Sudah selesai cerita masalah